Shalom, apa kabar semuanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang ada di rumah melalui tayangan via online. Hari ini saya Ibu David akan melayani tempat Bapak Ibu di gereja Bapak Ibu saat ini via online. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi siang hari ini kami sama-sama belajar di tempat ini. Kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua di pagi atau siang hari ini. Jamah dan lawat setiap kami, pulihkan setiap kami, ubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan bicara tentang tetap kuat di tengah badai. Bapak Ibu, masalah yang ada dihadapi oleh banyak orang hari ini adalah dampak dari pandemi COVID-19. Dan kita udah lihat dampak yang ada, terjadi resesi atau krisis ekonomi di mana-mana. Kita bisa lihat situasi kondisi yang ada, bahkan terlalu banyak hal yang mungkin kita bisa ceritakan. Ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Contoh yang jelas nyata di depan kita. Mungkin sebagian orang masih ibadah via online seperti kita saat ini. Belum secara onsite atau offline. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, apapun situasi kondisi yang ada, tetap kuat di tengah badai. Ada juga orang yang kerjanya masih di rumah, work from home. Ataupun juga ada orang kerja namun kuat, jumlah kuantitas orangnya dikurangin, tidak sebanyak semestinya. Ada banyak hal dampak, mungkin orang cerita, katanya kena dampak, mereka bisa turun penghasilannya, pendapatannya sampai cuma 30% atau 40% dari yang semula. Ini dampaknya banyak. Bahkan ada satu data, tingkat perceraian meningkat tinggi di beberapa daerah, di pengadilan-pengadilan yang ada. Lihat, masa-masa seperti ini orang lagi berjuang semua. Orang berkata mungkin ini badai, tofan kehidupan yang sedang melanda setiap orang. Hari ini kalau Bapak Ibu tanya ke saya, lalu solusinya gimana? Secara pribadi tema yang diangkat adalah tetap kuat di tengah badai. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisa dilihat. Yang pertama dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi, perikop di sini adalah dua macam dasar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat ini. Dua macam dasar, yang satu didirikan rumahnya di atas batu, yang satu di atas pasir. Dan ketika badai hujan topan datang, ternyata yang di atas batu itu berdiri kokoh, tetap kuat. Sedangkan di atas pasir rubuhlah dan sangat hebat kerusakan. Hari ini kita belajar dari kebenaran ini dua hal penting. Kenapa yang satu tetap kuat? Kenapa yang satu rubuh? Karena ayatnya jelas. Yang kuat itu di ayat 24-25, mereka mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Kalau yang rubuh adalah mereka tidak mendengar, atau mereka mendengar tapi tidak melakukannya. Ini perbedaan yang jelas. Kalau Bapak Ibu, kalau mau kita kembalikan lagi dengan detail, ayatnya berkata begini, saya ulang kembali. Dikatakan setiap orang, ayat 24 ya, yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya,
ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Hari ini Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan manusia pada umumnya, bahkan pandemi ini seluruh dunia, Tuhan ingatkan orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertahan teguh adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan, Tuhan ucapkan, Tuhan sampaikan kepada kita pribadi lepas pribadi lewat kebenaran firman Tuhan sehari-hari yang kita baca, lewat khotbah-khotbah yang kita dengar, ataupun pesan-pesan yang ada di grup WhatsApp ataupun pribadi yang kita terima dari Sita Japri, ataupun video yang kita lihat, ataupun di YouTube yang kita lihat, dan kita dengar suara itu dan kita lakukan, kita akan menjadi orang yang kuat. Tetapi sebaliknya, jika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ada di ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu tahu, di tengah masa seperti ini, orang yang tetap kuat berdiri di tengah badai, di tengah topan badai yang melanda, adalah orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Saya suka lagu ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja. Ingat, Tuhan udah ingatkan kita, di saat badai harusnya kita terbang tinggi. Di tengah badai yang bergelora, kita terbang tinggi. Atau kita bisa berkata, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dua lagu ini tadi saya diingatkan Tuhan dalam perjalanan. Tuhan ingatkan, di tengah badai harusnya kita terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Di tengah badai kita tetap kuat berdiri. Seperti tema hari ini, tetap kuat di tengah badai. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Coba lihat kiri kanan sebelah Bapak Ibu. Suami lihat istri, istri lihat suami. Atau orang tua, Bapak Ibu, sebagai orang tua lihat anak-anak. Kasih tahu kiri kanan, tetap kuat di tengah badai. Kasih tahu, tetap kuat di tengah badai. Kalau Bapak Ibu mungkin bertanya sama saya, memang bisa kuat? Bisa. Kenapa orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, dia tetap kuat? Pasti ada pertanyaannya. Memang Tuhan bilang orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Dan ketika badai topan datang itu, maka rumah itu akan tetap kuat, kokoh, dan tahan. Dan tidak rubuh. Dan ayat tadi Matius 7 ayat 25 itu keren banget buat saya. Itu mengingatkan saya, dikatakan rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya bisa berkata orang yang seperti ini adalah orang yang bijaksana, orang yang kuat. Yaitu siapa orang yang bijaksana, orang yang kuat, yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Katakan amin. Apa kaitannya sama kita hari ini? Oh Tuhan, saya mau mendengar. Saya mau melakukan apa yang Tuhan suruh hari-hari ini. Sudahkah Anda punya keintiman dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan? Lewat pembacaan Alkitab setiap hari, lewat doa atau saat teduh setiap hari. Atau Anda sudah punya keintiman, kepekaan, dan Anda udah taat sama Tuhan. Mau taat. Tuhan, aku mau taat Tuhan. Tuhan bilang, beri tuh saudaramu yang gak punya uang. Beri tuh tetanggamu yang gak punya beras. Kasih ini, kasih itu, taat. Kadang-kadang jujur saya bilang sama istri saya di rumah, kadang-kadang mungkin kita suka tak mendengar, suka peka, tapi kita nggak taat.
Bahkan saya bisa ngomong, percuma kita peka, nggak taat. Karena endingnya, kuncinya adalah ketaatan itu di hadapan Tuhan. Nanti kita akan lihat kenapa orang-orang yang mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan, itu akan tetap kuat. Seperti orang yang membangun rumah di atas batu dan tidak akan rubuh. Ada 4 hal. Kenapa orang-orang yang demikian, yang mendengar dan melakukan, dia tetap kuat, dia jadi orang yang bijaksana dan tetap kokoh, tidak ada masalah pun yang dapat menjatuhkan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita lihat janji Tuhan. Ada 4. Yang pertama, Bapak Ibu bisa buka di Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ayatnya jelas banget. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 berkata begini, Bapak Ibu. Orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang kuat dan tahan banting. Dan Tuhan berkata begini, Ulangan 28 ayat 1 dan 2, perikopnya berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Perhatikan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang membuat engkau kuat, yang membuat engkau diberkati, yang membuat engkau diangkat Tuhan, yang membuat engkau dipromosikan Tuhan, ada waktu engkau mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anda bisa lihat di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 dikatakan, diberkatilah, 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 diberkatilah. Ada orang berkata, kok saya nggak diberkati? Simple. Sudahkah engkau mendengar suara Tuhan dan engkau sudah melakukan? Banyak orang ngotot, jealous, iri. Kok dia diberkati, aku nggak diberkati? Nggak usah lihat orang lain. Lihat kepada diri kita hari ini. Sudahkah kita memiliki kepekaan apa yang Tuhan suruh? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kita kerjakan? Dan Tuhan mau hari ini kita punya kepekaan mendengar dan melakukan. Dan waktu kita peka dan kita melakukan, kita peka dan taat, maka Tuhan janji, engkau akan diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, dan engkau akan diberkati Tuhan dalam segala hal. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, taat sama Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, peka sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu, mari buka di Amsal 13 ayat 13. Nanti mungkin saya akan sampaikan sedikit kesaksian apa yang saya alami di masa pandemi ini. Amsal 13 ayat 13. Alkitab berkata begini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan bilang hari ini sama kita, jangan remehkan firman Tuhan. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Orang yang menganggap sepele firman Tuhan, yang meremehkan firman Tuhan, dengar, engkau akan menanggung akibatnya. Tapi sebaliknya, siapa yang taat sama firman Tuhan, dikatakan Amsal 13:13, tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Katakan amin. Dalam hidup ini, kita pasti selalu ingin dapat upah atau balasan dari apa yang kita lakukan. Bahkan dikatakan apa yang kita tabur, kita tuai. Dan kita tahu kebenaran firman Tuhan ini. Hari ini, kalau Tuhan bilang gini, engkau mau dapat balasan, taat apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Lakukan. Ada satu iklan berkata, just do it. Hanya lakukan. Jangan pusing-pusing, jangan hitung-hitungan. Hitung-hitungan sama Tuhan, kayaknya nggak bisa nih, nggak mungkin, nggak bisa, nggak diberkati, nggak susah deh. Kita nggak bisa kayak begitu. Taat aja, iya Tuhan. Siap Tuhan. Mungkin kita bisa belajar dari ABRI ataupun tentara ataupun prajurit gitu. Kita belajar siap sama pimpinannya, sama atasannya. Laksanakan, siap, laksanakan. Kita kadang-kadang suka kompromi, kadang-kadang kita suka hitung-hitungan, kadang-kadang kita suka berpikir secara sistematis. Aduh, secara matematik, aduh, ini nggak masuk akal, ini nggak bisa. No,
Tuhan hari ini berkata, siapa yang taat akan mendapatkan balasan. Yang setuju katakan amin. Coba lihat kiri kanan, kasih tahu kiri kanan, taat. Kasih tahu kiri kanan, nurut. Wah, saya senang banget. Banyak cerita yang saya bisa ceritakan kepada Bapak Ibu dari buah ketaatan ini. Tadi di poin pertama saya tidak saksikan tentang bagaimana Tuhan mempromosikan, Tuhan mengangkat. Jujur di masa pandemi ini Tuhan malah kasih pelayanan saya di radio. Nggak tanggung-tanggung. Saya pikir cuma 1 siaran radio. Ini 3 siaran radio. Di HMM Radio, HMM Ministry Radio, Sentul City. Tuhan percayakan saya dengan GMDM, bekerja sama dengan HMM. Setiap Rabu pagi jam 10 dan jam 11 malam. Saya aktif di sana bersama-sama dengan tim, kerjasama dengan tim HMM. Kita buat rekaman. Setiap Selasa malam kita buat rekaman. Untuk siaran yang ada. Kami bersyukur Tuhan izinkan ini terjadi. Tidak hanya itu, hari Kamis malam saya ada di RPK, Radio Pelita Kasih. Bersama dengan komunitas, yaitu Youth Leaders Gathering. Teman-teman juga diberikan kesempatan bersama-sama bicara dengan tema-tema yang keren. Kemarin menikah muda, mungkin tentang berhutang, tentang okultisme, tentang gereja online atau live streaming. Kita bahas semua tema-tema yang fenomena yang lagi rame, marak. Jumatnya pun juga kembali siaran dengan program Orang Muda Gaul tentang penyuluhan anti narkoba dari GMDM. Hari ini Tuhan angkat promosikan seperti itu. Dan ketika saya belajar taat, tadi Tuhan bilang orang yang taat dapat balasan. Suatu hari pemimpin saya di sini, Pak Jepri Tambayong, berkata, bro, kan punya usaha tuh. Boleh nggak setiap kali ada orang beli di tempat bro, kasih bonus buat drivernya, buat driver ojolnya. Oh gitu, kasih aja bonus. Lucunya saya bilang sama istri, pulang saya renungin, saya ngomong sama istri saya taat. Dan terjadi Bapak Ibu, sampai hari ini usaha kami tuh berjalan sampai hari ini. Dari bulan Februari sampai Oktober ini berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan Tuhan tambahkan usaha aneka makanan, usaha aneka produk. Bahkan hari ini kami terlibat dalam namanya pelatihan wirausaha. Tuhan angkat, Tuhan promosikan sampai saya harus bicara di webinar nasional via Zoom bersama dengan hamba-hambanya, mereka pengusaha-pengusaha yang punya taman safari dan semuanya. Saya berpikir siapa saya? Tapi itu cara Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu, ketika kita taat sama Tuhan, kita nurut Tuhan janji, Tuhan angkat, Tuhan promosikan. Dan yang terakhir, dikatakan tadi, Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan balas setiap yang taat. Siapa yang nurut, yang setuju, katakan amin. Bapak Ibu, 2 hal ini penting buat kita. Ketika kita taat, Tuhan janji, Tuhan promosikan dan Tuhan berkati. Dan ketika kita taat, Tuhan akan berikan balasan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mari kita buka. Kenapa kita mesti taat? Yakobus 1 ayat yang ke-25. Ini bagus Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 25, saya suka banget dengan ayat ini. Dikatakan begini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Katakan amin. Tuhan janji orang yang mendengar, yang meneliti dan melakukan hukum itu, yaitu hukum yang memerdekakan, yaitu firman Tuhan dan kebenaran, maka Tuhan akan buat, atau Tuhan berkata orang itu akan berbahagia oleh perbuatannya sendiri. Katakan amin. Aduh, saya senang banget ini. Siapa di sini yang mau hidupnya bahagia? Pasti engkau akan bahagia. Dan engkau pasti mau bahagia, engkau boleh angkat tangan, lambaikan tanganmu di rumah. Dan dengar, engkau akan bahagia hidupmu bersama istri, suami, dan anak-anak. Bersama dengan keluarga yang kita cintai. Ketika engkau menjadi pelaku firman. Di situ perikopnya pendengar atau pelaku firman. Just do it. Hanya lakukan apa yang Tuhan suruh. Alkitab berkata jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak.
Tuhan mau kita hidup sesuai kebenaran. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, atau orang bilang munafik. No, kita harus ngomong apa adanya. Kita harus hidup dalam kebenaran. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman. Tuhan janji, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya sendiri. Yang setuju katakan amin. Coba lihat kiri kanan, kasih tahu sebelahmu, ngomong, bilang gini, engkau akan berbahagia oleh perbuatanmu sendiri. Coba orang yang hidup benar, orang yang melakukan firman, dia nggak takut dikejar-kejar orang. Dia tidak takut orang gosipin dia, omongan dia. Dia hidup sesuai firman Tuhan. Orang nggak bisa nyerang dia karena dia sudah melakukan firman. Dia sesuai hidup dengan firman Tuhan. Kalau mau dia serang, orang mau serang dia, nggak bisa. Dia digosipin, difitnahin, orang lupa. Ada data, ada fakta yang ada. Dari buahnya kelihatan. Tuhan berkata dari buahnya kelihatan. Kalau kita dengar firman Tuhan dan kita melakukan, kita akan berbahagia. Ada hikmat, ada pengetahuan, ada pengurapan yang kita terima. Bahkan Tuhan berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita akan berhadapan dengan banyak orang. Dan ayat ini dan firman Tuhan ini akan menyampaikan kepada kita, akan mengajarkan kepada kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan mengajarkan. Bapak Ibu, ini penting buat kita. Kalau mau bahagia, cukup lakukan apa yang Tuhan katakan, maka engkau akan berbahagia dalam hidupmu. Yang keempat, terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 17. Waktu yang singkat ini saya akan coba sampaikan. 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan begini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya 2 minggu lalu saya dengar khotbah seorang hamba Tuhan di sebuah video online atau khotbah online di YouTube, dan saya diberkati banget. Dia berkata, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Anytime Tuhan bisa datang. Oh, saya diberkati. Saya diingatkan kembali. Second coming, rapture, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Orang sedang berpikir, bagaimana dengan dunia ini? Alkitab jelas, dunia dan keinginannya akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, banyak orang berkata, dunia ini sementara. Semua ini fana. Mari fokus kepada kekekalan, keabadian. Kalau kita masih hidup, kita ada, bekerja. Bekerjalah sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tapi jangan pernah lupakan, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Artinya tetap persiapkan diri kita untuk hidup benar, hidup kudus, dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Biar kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 ini. Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar. Kalau engkau bertanya atau berkata, bagaimana cara Tuhan? Di tengah badai ini aku tetap kuat dan tetap berdiri dan terbang bersama Tuhan. Cukup engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau peka dengar suara Tuhan dan engkau taat melakukan apa yang Tuhan tuntun dalam hidupmu. Maka engkau akan lihat 4 hal tadi. Janji, promosi, dan berkat dari Tuhan. Yang kedua, balasan dari Tuhan. Yang ketiga, hidupmu akan bahagia dengan perbuatanmu sendiri. Dan yang keempat, engkau akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Sebelum saya tutup dengan kesaksian, saya akan tutup satu ayat yang berkata begini. Matius 7 ayat 21. Ayat ini ayat favorit yang harus kita hafal semua. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu, ayat ini jangan pernah dilupakan. Tetap pegang dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan katakan dalam hidup kita semua. Tadi pagi dalam saat teduh saya dengan istri, Tuhan bilang, orang yang hidup benar, hidup penuh damai sejahtera, hidup dengan penuh sukacita, ia berkenan di hadapan Tuhan dan dihormati manusia. Ayo kita hidup benar. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Kita hidup berdamai dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, sebisa mungkin engkau berdamai dengan semua orang. Dan yang terakhir, hidup penuh dengan sukacita. Karena sukacita dari Tuhan, the joy of the Lord, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. It's my strength.
Saya percaya itu semua tidak ada yang kebetulan. Itu firman. Firman katakan hidup dalam kebenaran, hidup dengan damai sejahtera, hidup dengan penuh sukacita. Saya tutup dengan kesaksian Bapak Ibu dalam waktu yang singkat ini. Jadi ketika bulan Januari, istri saya resign dari pekerjaannya. Saya pribadi pun resign dari kantor. Dari kantor atau sekretariat yang ada. Saya full pelayanan, full heart buat Tuhan. Ketika masuk bulan Februari, Tuhan ketemukan kami dengan seseorang, yaitu dengan usaha ayam kuliner. Atau kuliner ayam geprek. Lalu kita dengar ini, kita belajar peka, belajar taat. Awal Februari kita buka untuk usaha ini. Januari akhir kita ikut trainingnya. Minggu ketiga Februari kami sudah masuk GoFood. Dan terus berjalan, ada usaha yang dipegang istri. Saya fokus dengan pelayanan, dengan khotbah-khotbah yang ada. Dan saya ingat Maret minggu ketiga itu Maret khotbah saya terakhir. Sejak Maret keempat itu pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Sejak itu saya tidak pernah khotbah lagi, Bapak Ibu. Semua jadwal saya terpending, reschedule semua. Dan dampaknya banyak. Kalau orang bilang kena dampak, banyak semua orang kena dampak. Dan saya bersyukur lewat usaha yang mempercayakan ayam geprek ini. Tiba-tiba suatu hari seperti tadi, seorang pemimpin hamba Tuhan senior ngomong, usahakan Bob, buat ada orang beli, kasih bonus 1. Istri, waktu saya ceritain, dia gak panjang lebar. Saya bersyukur istri saya takut Tuhan. Ya udah, taat aja kalau disuruh Tuhan begitu. Dia kasih. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Waktu setiap kali dia kasih, ternyata saya posting ke FB, ke media sosial. Ternyata ada orang bilang, boleh juga deh Bob, gue pesen sama lu 10. Nanti lu antar ke rumah gue di Cikarang. Apa terjadi Bapak Ibu? Ketika saya jawabin, iya siap. Karena di masa seperti itu, semua lagi desak-desak PSBB. Orang semua lagi stay at home. Kita lihat Maret, April, Mei, itu puncak-puncaknya orang stay at home. Sampai Juni, new normal. Baru aktif kembali orang. Itu saya ambil kesempatan itu untuk Maret akhir. Saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Dan apa terjadi? Itu orderan dari 10 naik jadi 40, naik jadi 100, sampai naik puncak sampai 3.000, 4.000 nasi kotak yang harus dibagikan setiap hari, 100 nasi kotak. Saya kaget, istri kaget. Di masa seperti itu Tuhan pelihara kami. Bahkan ketika hal ini ramai terjadi, sebuah TV swasta, 2 TV swasta datang untuk meliput dan ikut membagikan. Datang ke rumah kami. Dan saya juga kaget. Wah, ini cara Tuhan. Dan sampai ada satu tokoh di bangsa ini yang dia berkata, ada satu tokoh saya nggak bisa sebut namanya. Pak Ibu minta kesaksiannya. Nanti kita mau buat film dokumenternya. Saya kaget. Saya bilang siap. Saya taat aja. Sampai ada pengusaha-pengusaha yang mendatangkan film Passion of the Christ atau Son of God. Dia ngomong, Pak Ibu saya lihat Bapak punya good willing, niat yang baik. Bapak usaha pasti akan maju sukses. Sejak hari itu sampai hari ini Tuhan berkati Bapak Ibu. Sampai hari ini Tuhan pelihara. Tuhan angkat, Tuhan promosikan, Tuhan berkati. Dan bahkan pelayanan-pelayanan khotbah saya secara via online atau Zoom di Full Gospel, di PD kantor, bahkan juga di kampus-kampus dan juga di ibadah raya masih berjalan sampai hari ini. Saya percaya cuma satu, itulah buah dari ketaatan. Bapak Ibu, saya panjang lebar, janji berkat dan promosi dari Tuhan, balasan dari Tuhan, hidup bahagia dan hidup selama-lamanya, itu menjadi berkat buat kita. Mari tundukkan kepala, kita doa sama-sama. Tuhan, hamba-Mu terbatas pada waktu dan tempat, namun Engkau tidak pernah terbatas. Dimanapun kami berada, jamah dan lawat kami. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Sehingga setiap kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman. Dan kami menerima janji Tuhan. Dan kami akan tetap kuat berdiri di tengah badai ini. Yaitu seperti orang mendirikan rumah di atas batu. Ketika ada badai topan melanda, rumah itu tidak rubuh. Karena kami menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang kuat, yaitu orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami.
Berkati setiap kami, berkati setiap keluarga-keluarga. Pulihkan suami istri, orang tua dan anak. Pulihkan pekerjaan dan pelayanan mereka. Pakai mereka di masa pandemi ini. Berikan mereka kekuatan yang dahsyat, yang supranatural daripada Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Biar Engkau yang semakin besar, kami semakin kecil. Kami tidak ada apa-apa yang tanpa Engkau. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.